Ish. Ini kalau malam, Mas, kalau malam ini bakal jadi nakutin kan. Ini itu burung jalak ya, burung jalak apa burung gagak sih? Masih gagak sih. Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Oke, halo Sobat Horor semuanya, ya dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel saya, Steven Divader, di sesi camping horror, di mana saya akan mencoba bermalam di sebuah lokasi yang katanya angker. Kali ini saya akan mencoba mendatangi sebuah gunung ya, gunung yang berada di kawasan di Jawa Tengah ya. Sebenarnya itu masih area-area Gunung Slamet. Jadi ini tuh disebutnya itu Gunung 3S. Slamet, Sumbing, dan Sindoro. Nah, kali ini saya berkesempatan ya untuk mendatangi sebuah kawasan gunung, yaitu di Gunung Sindoro, Sobat Horor ya. Nah, Gunung Sindoro ini tuh benar-benar menurut saya pribadi itu memiliki cerita-cerita yang sangat-sangat mistis, angker, dan memang legendanya cukup kuat juga gitu, Sobat Horor ya. Nanti saya akan mencoba menjelaskan legendanya seperti apa ketika sudah mencapai ke kawasan gunungnya ya. Kali ini Sobat Horor saya mendatangi Gunung Sindoro melalui via Keledung, Sobat Horor ya, yang di area Wonosobo. Dan saya nggak sendirian, saya ditemani oleh Sobat Horor lihat, ada adik saya ya. Yang kedua saya ditemani oleh teman saya yang bernama Dimas. Nah, kalau kalian lihat Sobat Horor ya, ini tuh ada di rest area. Jadi saya mencoba untuk istirahat dulu ya, karena perjalanan dari Tegal menuju ke Wonosobo itu sekitar 2 jam lah, 2,5 jam. Nah, nanti tuh bener-bener bakal seru banget karena di sini tuh mental tuh diuji, Sobat Horor ya. Yang pertama karena satu itu karena keangkerannya, kedua ini Sindoro itu terkenal akan babinya, Sobat Horor ya, babi hutannya ya. Jadi kalian yang mau datang ke Sindoro itu harus siap-siap juga, dan jangan bawa makanan yang kayak baunya itu amis, unsurnya itu amis, karena babi hutan itu sangat menyukai hal tersebut. Jadi bahaya banget, Sobat Horor ya. Takutnya ketika kita lagi ada di jalur pendakian, kita bertemu dengan babi gitu kan, ya wow. Sebenarnya nggak ngeri, tergantung mindset kita. Cuma kan karena banyak orang yang ngelihat fisiknya itu menakutkan dengan taring seperti itu ya, taringnya babi hutan, jadi kayak ngeri gitu kan ya. Oke lah Sobat Horor ya, habis ini saya akan langsung lanjut ya. Ini aku nunggu manajer saya si Sekar itu lagi beli e-tol ya. Karena kalau mau masuk tol harus beli e-tol ya. Oke, saya akan langsung skip videonya dan langsung berada di Gunung Sindoronya. Let's go. Oke, Sobat Horor, jadi saya sudah sampai di pos base camp ya, di Desa Keledung, karena ini via Keledung, Sobat Horor ya. Dan untuk awal-awal seperti biasa, kalau ada sarana ojek kenapa nggak dipakai, Sobat Horor ya. Jadi kali ini saya dan tim saya akan coba naik ojek ya.
karena jaraknya lumayan jauh juga sebenarnya, sekitar 1-2 jam menuju ke pos 1. Nanti kalau udah sampai pos 1 baru kita jalan kaki, pakai kaki sebenarnya. Oke, ini ada manajer saya. Tetap tawa kejeduk lagi. Siang-siang seru, kalau malam-malam pusing. Jadi sebenarnya apa? Dari Tegal. Tegal ya. Oke. Ya, Pak, mari Pak. Ya, Pak, ya. Ya, Pak. Murid angin. Itu wahana, harus dibilangnya wahana. Naik wahana tadi. Oh iya benar. Tim Steven Evander pasti Sukses. Yuk, let's go. Oke, Sobat Horor. Jadi sekarang saya sudah berada di jalur pendakian Gunung Sindoro dan menuju ke pos 2, Sobat Horor ya. Dimana membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam menuju ke pos 2. Jadi dari base camp awal tadi, di base camp base camp awal banget lah ya tadi ya, di desa Geledung, itu lumayan mempersingkat waktu dengan menggunakan ojek. Jadi bagi kalian yang mau mendaki Gunung Sindoro, menurut saya merekomendasikan untuk kalian menggunakan ojek karena mempersingkat waktu, Sobat Horor, dan biayanya murah kok, cuma 25.000 Sobat Horor ya. Jadi kalau di sini saya belum ngerasain hal yang janggal, hal yang aneh-aneh. Cuma saya selalu waspada untuk lihat sekeliling, barangkali ada babi hutan, Sobat Horor. Karena di sini tuh banyak banget babi hutan. Oke. Wah, ya. Sobat Horor, kurang lebih setengah jam tadi aku jalan, dan aku tuh ngerasa entah kenapa ya, di Gunung Sindoro ini memang beda dibanding Gunung Selamat kemarin. Jadi memang setiap gunung itu pasti memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya, secara hal gaib atau secara metafisik ya. Karena aku ngerasa dari tadi itu ya, di belakang saya itu kayak ada yang ngikutin, Sobat Horor. Entah apapun itu ya, kayak ngerasa kayak ada yang ngikutin aja gitu. Aku kira hewan ngikutin gitu ya. Ya ternyata dilihat belakang nggak ada gitu kan. Aku ngerasa seperti itu gitu. Kalau menurut Sekar gimana, Kar? Kalau menurut kamu gimana? Lemas. Nggak, tapi kamu ngerasa nggak sih dari itu kayak ada yang jalan ngikutin nggak sih? Hawa-hawanya udah nggak enak ya. Nggak enak kan ya? Kayak dari itu kayak ngerasa kayak belakang tuh kayak ada yang ngikutin. Kita kira pendaki gitu ya. Iya, kirain Ternyata nggak ada orang, Sebenarnya. nggak ada sama sekali. Adik saya udah di depan tuh, ninggalin saya jauh banget, Sobat. Loh, kok malah di sini? Dia yang selalu ninggalin ini ya, nggak boleh ninggalin. Kita tuh satu tim, harus pelan-pelan ninggalin. Mentang-mentang bawanya enteng ini, mau tukeran? Enggak. Tapi saya harus selalu stay positif, Saudara ya. Karena perjalanan masih jauh. Ayo semangat. Semangat. Ayo Sekar, semangat ya. Semangat dong. Iki ngombe nih. Wong Semarang arek Semarang dolan main Tegal main apa? Jadi Sobat Horor, di sini tuh banyak sekali pantangan-pantangan yang harus dilakukan oleh para pendaki jika ingin selamat sampai tujuan dan pulang juga selamat. Yang pertama, yaitu jangan melamun. Katanya orang yang sering melamun di Gunung Sindoro itu katanya bisa disasarin, Sobat Horor. Karena pernah ada tragedi orang pendaki yang hilang. Dan pendaki yang katanya meninggal juga ada sih katanya. Makanya saya tuh dari takut.
barangkali ada sesuatu hal yang dari tadi ngikutin saya itu adalah sosok dia gitu kan ya. Kerasa nggak enak aja gitu. Itu pantangan pertama, jangan sering lamun. Yang kedua, jangan bersiul sembarangan. Katanya kalau bersiul tuh seperti apa ya, kalau seperti menandakan tuh kayak ngundang sobat, mengundang. Yang ketiga, kalau malam jangan keluar dari tenda. Katanya barang siapa yang keluar dari tenda ketika malam hari, dia akan ditambahkan oleh sosok wanita penjaga Gunung Sindoro. Mungkin kalian masih belum tahu Gunung Sindoro itu seperti apa ya asal usulnya. Jadi Gunung Sindoro itu punya kembaran, yaitu Gunung Sumbing di depannya persis sebetulnya. Jadi Sindoro Sumbing itu diambil dari cerita rakyat. Jadi ada dua anak kayak anak, entah anak kecil apa anak remaja ya. Dia bernama Sindoro dan Sumbing. Nah, sebelum dia bernama Sindoro dan Sumbing tersebut, kenapa bisa dinamakan Sumbing? Itu karena ayahnya memarahinya terlalu keras sampai bibirnya robek, jadi Sumbing. Kalau ini Sindoro ini, sebentar ya, sambil nafas ya. Kalau Sindoro ini tuh diumpamakan anak yang baik, bijaksana. Kalau Sumbing itu anak yang nakal. Makanya Sindoro ini itu yang baik, Sumbing itu yang jahat, katanya gitu. Jadi ada dua gunung itu yang artinya gitu sebetulnya. Dan memang sama-sama angker. Saya pernah di Sumbing waktu itu, dan jujur ngeri. Ngeri sumpah. Nah, kalau lagi gunung itu aku langsung bawahnya kayak angker gimana gitu. Walaupun enak, sejuk gitu ya, ada faktor yang positifnya. Ayo kan, ya. Ish. Ya, ada suara sumpah. Ada suara, ada yang manggil. Halo? 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 Ada yang manggil sebetulnya dari atas. Halo? Manggil tadi kayaknya. Tapi suaranya kok gitu, tapi ya kok kayak mas. Jadi sebetulnya kenapa tadi aku barusannya gini, karena aku emang sengaja selalu merekam arah ke belakang. Masa dari itu kayak diikutin gitu loh. Soalnya gini, tadi waktu lagi aku di base camp awal, katanya itu kita tim 70 Finder ini tuh kloter terakhir, jadi nggak ada lagi sebetulnya. Biasanya itu jam 10 udah terakhir, karena kalau yang daki jam 11, jam 12 tuh jarang gitu loh. Apalagi ini kan hari biasa ya. Ini di situ ada orang sih sebetulnya. Soalnya dari arah situ tadi kan aku saya di bawah sana sebetulnya. Soalnya sudah. Sumpah ngeri, gila. Barangkali kalian lihat ada penampakan mungkin, atau
Ada sesuatu sobat horor ya. Karena aku tadi kayak ngerasa diikutin sobat horor. Udah gitu aku paling belakang nih. Udah tuh. Kalian lihat depan saya sobat horor. Tidak, nggak ada siapa-siapa nih. Nggak ada siapa-siapa. Saya ditinggal nih, lumayan jauh sobat horor. Karena saya baunya paling berat. Jadi saya pelan-pelan. Scar? Scar? Oh, nggak ada. Destin? Jangan ditinggal dong, jauh banget tuh mah. Tadi ada suara terus loh ini. Ada suara, tadi ada manggil. Kamu dengar nggak? Kamu dengar nggak dari situ? Hah? Nggak? Iya makanya. Tadi ada manggil. Kayak, Mas, ada manggil gitu loh. Apa? Bilang apa? Yang bilang ini loh. Kan itu kayak di sebelah dia tuh ada yang gerak terus ngikutin dia jalan gitu. Aneh ya di sini. Ngeri tau. Aku di Gunung Selamat nggak diginiin Kar. Masa? Biasa aja. Berarti Awal-awal. di sini ya? Jadi gimana ya di Gunung Selamat tuh waktu lagi pertama kali ndaki ini, maksudnya baru di pos awal tuh biasa aja. Tapi kalau semakin atas semakin gila gitu. Lah ini baru di iya pos baru awal di pos 2 gini udah kayak gini gitu loh. Paham nggak? Ngeri. Aduh ini aku risih banget sumpah sebentar. Dari tadi aku jalan tuh seperti diikutin terus ya. Tadi tuh yang terakhir aku apa? Kayak denger tek. Tau lah, aneh gitu, aneh banget sumpah. Aduh. Rasa gak sih kamu tuh diikutin terus gitu dari tadi tuh? Aduh, aku tuh dari situ tuh apa ya, belum apa-apa tuh udah capek sebenarnya Gini bukan. Kar, kalau menurut kamu pribadi Kar, Sindoro itu gimana deh? Secara mata batinmu lah, secara kamu ngeliat secara goib itu seperti apa kalau menurut kamu pribadi nih? Kalau buat aku pribadi itu sebenarnya gini. Tadi loh. Namanya gunung itu kan pasti ada kayak penghuni yang negatif sama positif, ya kan? Ya, Tapi sebenarnya di sini tuh bukan sono kemana-mana, tapi lebih ke banyak yang iseng gitu loh, Kak. ya tahu ya. Itu sebenarnya sih kalau dibilang iseng ya, kalau dibilang iseng itu berarti lebih ke negatif Kar, gitu loh. Ya secara kamu mikir dari tadi kita jalan ya, terus tiba-tiba apa? Tiba-tiba ada suara terus. Iya, makanya itu. Aku juga ngerasa nggak enaknya di situ gitu loh. Aku tuh dari tadi capek kayak Udah lah, kalau gitu lah. Kenapa Kar? Hah? Apa? salah lihat ya. Apa sih? Di situ tadi maksudnya ada, lihat nggak ada orang? Orang. Sumpah aku tadi kayak lihat pendaki gitu loh. Apa aku salah lihat ya? Ada pendaki di sana. Coba kita lihat sana. Panggil aja. Aduh. Di mana? Kamu ngeliat di mana? Kakak kesini lagi. Tadi aku lihat di situ. Sebelah kakak persis. Nah itu tuh. Nah, Di mana pas di sini? Iya. Di mana di sini? Iya di situ. Dia kayak lagi mau naik gitu kan. Lu jurang semua loh. Kayak lagi nungguin kita gitu loh. Gak ada orang. Sumpah. Gak ada orang. Jalan ya, terus tiba-tiba apa? Tiba-tiba ada suara. Sumpah. Serius. Serius. Itu siapa tuh? Telah. Yang ngeri. Dah ngeri. Dah jangan berhenti. Terus jalan ya. Dah. Yuk. Dah. Aku tadi lihat loh. Kita kebanyakan berhenti soalnya. Soalnya risih sobat horor diginin. Aduh, atau nanti biar itu aja nanti. Aduh. Ngeri aku merinding sumpah. Aku merinding.
Finally pos 2 sobat horor. Sudah sampai pos 2 finally. Mantap banget nih. Capek nggak? Lumayan. Capek banget lumayan. Tapi kita apa lebih ke horor? Horor dikit lah, kayak ada yang ikutin di kurang. Itu tadi ya. Kenapa makanan itu merupakan setan? Apa? Kenapa makanan itu merupakan setan? Karena suka nafsu makan sih. Nanti ya. Kalau mau beli tinggal ambil aja dari sendiri. Sayang kan makan. Tengok cuy. Lagi. Semangat sobat horor, semangat. Semangat. Semangka. Enak kamu enak. Aku yang balik lagi ambil kamera. Semangka. Harusnya kamu yang ngikutin saya ya. Ini kameranya dibantuin. Hah? Kenapa? Ada yang mau temenan. Siapa? Tunggu di sini. Udah jangan ngomong yang aneh-aneh. Ya sudah. Boleh. Siapa? Tunggu di sini. Enggak udah jalan. Ayo. Ini jalannya udah mulai gila nih. Dari pos 2 sampai pos 3. Masih kecil. Maksudnya sosoknya anak kecil. Ini apa kak? Kenapa? Anak kecil. Dia pengen ketemuan sama aku. Karena katanya bau badan aku kayak anak kecil. Bau berarti ya? Enggak, karena aku kan ini punya teman kecil. Ini apa? Punya teman kecil. Cara jangan bahas gitu dulu. Tuh kan jadi jatuh. Tanya. Hati-hati opa. Opa. Opahnya Upin Ipin. Tua dong berarti. Memang. Jalan. Tuh, banyak bercanda ini. Ini ada sepanung kak. Enggak apa? Sepanung. Sepanjang itu apa? Sepanung itu seperti kenceng kepalanya. Dasnya itu kenceng. Kan kita lagi Bila banget. Apa? Udahlah, ayo semangat. Wah, gila. Tadi tuh dia sukanya ninggal tuh. Sekarang dia paling belakang. Kecapean kan? Di gunung lari-lari. Capek, Dimas? Capek banget. Ya, awal-awal lari-lari. Mana nih? Apa? Ya, ditarik aja dah. Ditarik. Tarik, sis. Sendirian. Nanti ya. Kamu kemana? Ke atas. Sudah mulai capek, betul. Jagalah perilaku dan ucapan karena kita hanya tamu di sini. Jaga perilaku ya. Sama ucapan jaga. Tadi kamu bilang apa? Ayo, tadi nyeplos. Apa? Kangen mama, kau bilang gitu.
Iya. Masa kangen langsung kangen mama? Aduh. Semoga dapat Coba. dapat rezeki yang banyak. Doakan doa baik yang baik-baik. Mantap. 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 Ini biar aku aja yang bawa ya, Mas ya. Aman. Oke Sobat Horor, sudah sampai pos 3 ya. Jadi di Sindoro itu cuma ada 4 pos. Ini pos 3. Sebenarnya kita bisa ngecamp di sini. Cuma saya mau coba ngecamp di Sunrise Camp. Sebenarnya di Sunrise Camp sendiri itu pernah ada tragedi juga yang horor lah. Aku pernah lihat dari beberapa orang. Tapi ya udahlah. Aku mau coba ke Sunrise Camp sebenarnya. Katanya itu bagus, katanya sebenarnya. Di ketinggian 2315 mdpl ya, di atas permukaan laut. Capek, gimana kamu? Capek? Jadi di pos 3 ini sebenarnya ada warung sebenarnya. Cuma kalau weekdays kayak gini itu nggak buka. Bukannya itu kalau weekend, hari Sabtu, Minggu. Kalian bisa lihat sebenarnya. Ini kadang-kadang tiba-tiba itu ada babi hutan sebenarnya. Kadang-kadang muncul ke sini. Nanti saya harus naik ke sana sebetulnya. Nah, Sunrise Camp itu nanti di atas sana sebetulnya. Nah, nanti saya ke sana sebetulnya. Nah, katanya orang yang pernah di Sunrise Camp itu sering dilihatin sosok kuntilanak di atas pohon sebetulnya. Ya, dia jadi di atas pohon ada kuntilanak, kayak dia tuh iseng lempari pasir-pasir kayak gini sebetulnya. Dilempari ke tenda gitu sebetulnya. Tapi aku tuh penasaran, katanya itu Sindoro itu dijaga oleh sosok mbah, namanya Mbah Sindoro tuh apa gitu. Penasaran aku tuh. Tapi kamu ngerasa nggak sih Kar, kamu ngerasa nggak? Semakin kita naik ke atas, itu hawanya semakin kayak apa ya? Ngerasa itu Kayak semakin ini apa apa ya? rame, tapi ramenya kayak dikepung. Bukan. Kayak pengen nangis. Apa sih itu bahasanya kayak pengen nangis tuh? Kayak aduh, Sedih. kayak aduh, kayak kok kayak semakin kayak aduh gitu loh. Kayak apa sih bahasanya? Merengek. Aku sudah lemah, letih, lesu. Intinya tuh sebetulnya semakin ke atas tuh hawanya tuh kayak semakin kayak aduh kok kayak gitu ya gitu loh, kayak itulah pokoknya hawa semuanya. Gelisah. Gelisah aja lama banget, kayak gelisah gitu. Entah, aku nggak tahu sih dulu pernah ada tragedi apa di sini, cuma ngerasa gelisah aja. Sebenarnya di mana ya? Jalannya belok kiri. Oke sebetulnya ternyata dari pos 3 menuju ke Sunrise Camp itu sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi medannya kalian lihat harus menggunakan tali sampai ke atas sana. Jadi kita putuskan untuk istirahat dulu. Dan ini jujur dari tadi memang sebenarnya sering dengar suara-suara ya. Iya, banyak banget Suara-suara yang aneh-aneh sebetulnya. Dan itu suara-suara laki atau suara apapun tuh kayak kadang-kadang terlintas gitu ya. Tapi karena capek, jadi kayak kita tuh lebih fokus ke capek ya. Kayak fokus dulu lah gitu. Takutnya kan malah apa kayak nggak fokus apa gimana kan. Gimana Desin? Mantap. Destin. Ayo 5 menit lagi ya, naik ya. Ini lebih horor daripada setan ini.
capek. Biarin aja udah yang mau teriak-teriak atau apa. Tapi emang sih, tadi kita habis ketemu sama apa? Sama yang pendaki juga ya. Juga sama ya, katanya sering kayak ada suara gitu. Sering ada suara-suara. Terus katanya kalau ada suara jangan didengerin mas. Bisa itu bisa membuat kalian tuh nggak fokus, terus tersesat dan lain-lainnya gitu. Kalau itu kan 2 tahun lalu di Sindoro pernah ada yang hilang. Dan kabarnya malah sampai ke Sumbing. Oh Sindoro hilang, ada yang hilang gitu. Nggak tahu hilang kenapa itu. Ya itu mungkin karena ada suara-suara gitu. Emang terkenal Sindoro itu emang terkenal ada suara-suara gitu. Agresif di sini tuh. Ngeri. Yuk. Let's go. Kar. Let's go. Ya, let's go. Finally sampai ke Sunrise Camp di ketinggian 2423 mdpl. Dia tepar saudara. Nah, aku tinggal mau cari tempat-tempat yang sepi nih untuk mendirikan tenda nih. Di sana bagus ya. Oke saudara, jadi saya itu ada 2 tenda ya. Tenda pertama ini buat si Sekar karena dia wanita sendirian. Nah nanti aku bertiga sama adikku sama Dimas, saya akan coba buat apa tenda lagi di sebelah sana saudara. Di sebelah sana. Sebenarnya sih aku pengen di sebelah sana saudara. Di area sebelah sana sepi ya. Tapi karena itu jalur babi, takutnya bahaya saudara. Bahaya gitu loh. Takutnya nanti malah ada babi, malah bahaya gitu loh. Tapi di sini nanti malam itu nanti subuh itu aku bakal ke sana saudara. Nah itu puncaknya di sana nih ya. Ini bakal lewati hutan-hutan yang nakutin lah pokoknya lah. Tapi aku ngerasa kayak nggak enak gitu, kayak gelisah saudara. Sampai detik ini ngerasa gelisah gitu.
Ini kalau malam, Mas, kalau malam ini bakal jadi nakutin ya. Ini itu burung apa? Burung jalak ya? Burung jalak apa? Burung gagak sih? Masih gagak sih? Aku kira setan itu tadi. Bukan. Jadi sobat-sobat di sini tuh pendaki yang ada di sini tuh kurang lebih ada sekitar 9 tenda. Cuma mau mencar. Kalau yang di area saya itu kurang lebih ada 4 tenda. Di atas ada sekitar 5 tenda. Jadi kita mencar sobat-sobat ya. Apa? Itu ada sapi semua. Ini segini katanya 35 orang. Lagi nyala loh. Bukan aku yang bilang, tante aku. Ini enak banget nih. Oh, ini tokat nih. Ini terus ini, nah ini terus Oke, Sobat Horor, jadi tadi sekilas perjalanan saya dari base camp sampai ke sunrise camp. Dan di sini tadi ya saya hitung kurang lebih 9 sampai 10 orang. Ternyata waktu tadi barusan saya hitung ternyata cuma 8 tenda Sobat Horor ya. Dan bener-bener jauh-jauh banget. Tapi di belakang ada satu dari tadi aku tanya, dia itu datang dari Riau Sobat Horor ya. Dari Riau datang ke Sindoro. Karena ya mungkin karena cerita-cerita mistisnya, mungkin dia kepo ya. Tapi rata-rata kalau pendaki itu datang ke sini itu karena cerita-ceritanya juga, dan karena yang kedua itu karena pemandangannya sungguh luar biasa Sobat Horor ya. Oke, karena ini saya mau istirahat dulu, jadi ini aku skip videonya dan kita lanjut lagi Sobat Horor ya ketika malam hari, dan nanti aku akan ajak Sobat Horor untuk explore. Oke Sobat Horor, let's go. Sobat Horor, selamat malam. Sekarang jam menunjukkan pukul jam 7 malam. Dan di sini suhu mencapai sekitar 4 derajat Celcius Sobat Horor ya. Nggak tahu nih, hari ini tuh lagi dingin banget Sobat Horor. Ini teman-teman lagi pada kedinginan semua. Dan di sini langsung bener-bener berbeda banget Sobat Horor ya. Kalau tadi sore kan bener-bener kayak suara-suara dari pendaki lain kayak bermunculan kan ya. Tapi kalau udah malam kayak udah pada tidur semua gitu loh. Cepet banget pada tidurnya gitu ya. Mungkin kayak apa ya, biar cepet-cepet besok kali ya kan, karena kalau besok kan orang-orang pada summit ya atau mendaki sampai ke puncak ya. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk makan dulu, mau isi tenaga dulu Sobat Horor ya. Habis dari isi tenaga saya akan mencoba explore, paling sekitar ya 2 orang aja lah ya, 2-3 orang aja lah. Oke Sobat Horor, nih sekarang ini lagi kondisi nggak kuat ya nih ya. Kamu nih nggak kuat karena emang lagi sakit apa karena apa ini? Sebenarnya sih sakit sih enggak. Tapi dari sampai ke pos ini, aku tuh dari sebelumnya juga udah ngerasa gelisah, cuman baru ngerasa gelisah banget di sini gitu loh. Iya, jadi kita semua di sini tuh ngerasa gelisah Sobat Horor ya. Nggak tahu kayak. Desnya kamu gelisah nggak? Jadi Kayak kayak takut, ada yang ngikutin kita terus gitu loh Sobat Horor, dari tadi gitu loh ya. sampai aku tidur aja nggak tenang loh. Tadi aku coba buat istirahat. Om bisa tidur nggak? Gak bisa, saya gak bisa tidur. Kayak gelisah nggak sih? Bisa gitu nggak tenang, hawanya nggak tenang.
Padahal di sini tuh juga ada orang gitu loh, nggak cuma kita, tapi kerasa gelisah aja di sini. Ini kalau udah malam semua juga udah pada tidur gitu ya saudara. Ini kanan ini hutan semua, depan jurang ya. Memang Sindoro ini kuat banget saudara mistisnya ini. Ya udah kalau gitu, nanti kalau explore paling cuma cowok-cowok aja paling ya. Gitu. Aku takutnya tuh dia itu ya malah jadinya kesakit saudara. Kalau gitu kayak rasa kayak pusing terus gitu. Tapi kalau dia bilang pusing, dipegang gini nggak panas ya? Karena di sini dingin. Enggak, kan badannya panas. Iya, cuman aku itu takutnya barangkali nanti tambah parah gitu loh. Dan nanti takutnya barangkali kan ya, sobat horor maksudnya ketika lagi ekspor dia malah keserang gaibnya, apa dia komunikasi atau gimana. Makanya ya udahlah, biarin aja sobat horor. Si Sekar ini nanti tinggal di tenda, nggak apa-apa ya tinggal di tenda aman ya. Nanti aku, Dimas sama Destin coba untuk explore ya, nanti kita kemungkinan explore ke atas ya dia ya katanya. Aku akan coba explore ke atas yang katanya ada Mbah Sindoronya sebenarnya. Oke, ini aku mau masak dulu sebenarnya. Let's go. Sobat Horor, makan semua. Makan. Ini siapa lagi? Kalau pengen cepat, airnya jangan banyak. Ini dikit. Panas nggak ya? Mau. Belum matang belum. Airnya nggak Itu panas. belum bisa ditutup nih. Mau dimatiin aja. Asus. Oke sobat horor, jadi tadi habis makan dan akhirnya kita coba untuk ninggalin Sekar ya di tenda sendirian karena dia memang kondisi fisik kayaknya sih emang lagi kurang fit. Dan aku takutnya ketika ngajak penelusuran seperti ini ya sama si Sekar, takutnya adalah dia itu bisa drop total sobat horor, dan malah yang ada bisa kesurupan dan lain-lainnya sobat horor. Karena ini adalah di gunung ya, bukan di hutan-hutan biasa ya. Nah, Mas, Iya kak. aku mau tanya sama kamu nih. Jujur ya, Iya. jujur nih. Kamu gimana rasanya nih malam ini? Oh ini nggak enak banget kak. Terus gini kak. Ya ini aku baru cerita ya. Hah? Cerita apa? Sebenarnya tadi pas lagi sore kita lagi mau dari bawah ke atas Iya. itu aku ada rasa lihat ada yang ikutin aku. Lah, kenapa nggak bilang? Ya aku baru cerita. Jadi aku Nggak, kamu serius apa kamu lagi mau coba-coba nakut-nakutin kakak nih? enggak ini serius Kak, ini serius, Sumpah? Kak. Sumpah. Jadi kan aku pas nengok ke belakang tuh, aku tuh lihat orang. Tapi tuh dia tuh di luar jalur pendakian kak. Dia tuh cuma diem doang. Lihat orang di luar jalur. Pendakian. Jadi aku nengok gini ya. Ih, ada orang diem doang kayak gini diem. Tapi Hah? dia tuh di luar jalur pendakian. Serius? Serius lah. Pas aku fokusin lagi coba itu, lah dia tuh udah ngilang. Loh, kok sama kayak yang diceritain sama Sekar ya? Nah tadi tuh Sekar tuh kayak gitu juga ngelihatnya sama gitu loh. Iya makanya itu sumpah. Jadi tadi tuh kita tuh dari bawah tadi ya, Iya, dari bawah. gitu. Si Sekar tuh di bawah tadi tenda sama teman-teman yang lainnya, orang yang lain di bawah semua. Dan ini lagi mencoba untuk ke atas sebetulnya. Sebenarnya sih nggak usah terlalu ke atas banget ya. Di sini tuh udah mulai kerasa nggak sih sebenarnya itu? Kalau Desi sendiri tesin, kamu ya, maksudnya, mau nanya jujur,
Ya, ini tadi si siapa? Si Dimas juga baru jawab jujur. Nah, sekarang aku mau tanya, kamu ngeliat juga kah atau gimana? Ngeliat. Hah? Aku ngeliat tadi Lihat apa? di situ tuh. Kan ada kayak apa ya? Soalnya kayak ada jalan buntu tapi kayak ada orang di sini. Serius? Lah kenapa nggak pada bilang sih? Kalian tuh kenapa nggak pada bilang sih? Hah? Dengan aja tiba-tiba gitu. Aduh. Kayak orang buntu gitu. Soalnya itu bikin curang loh. Yuk, sambil naik, Mas. Soalnya kalau kayak gitu kita lumayan lama juga. Maksudnya kenapa nggak ada yang bilang gitu loh? Baru bilang sekarang gitu loh. Tapi ya, jujur sobat, emang bener sih sama yang dibilang sama Sekar kan juga indigo juga, punya mata batin juga. Jadi jangan-jangan apa yang dilihat sama Sekar itu sama aja seperti yang dilihat sama kalian gitu loh. Aduh. Sini kan alam bebas. Entah kenapa aku kayak pengen muntah terus. Kenapa? Pengen muntah terus. Loh, aku sama kayak Sekar. Tapi gini ya mas saudara ya, maksudnya memang semua yang di sini itu benar-benar gelisah, nggak tahu kenapa, gelisah banget saudara. Dan aku ngeliat di pendakilan itu biasa aja, ya kayak lihat pendakilan kayak biasa aja gitu ya, kayak nggak ada itu, cuma kok kita kayak gelisah gitu saudara. Entah apa, jangan-jangan kita emang sudah diincar ya sama sosok itu apa ya? Bentar deh, yang kamu lihat sosok seperti apa? Dia tuh kayak manusia biasa, cuma nggak terlalu jelas mukanya. Nggak pakaiannya, maksudnya pakaiannya seperti itu apa? Hitam. Iya, pakainya itu hitam, cuma nunduk doang gitu. Mukanya nggak jelas kan, cuma hitam semua. Dan itu di luar jalur pendakian. Di luar jalur pendakian. Kayak nggak kelihatan mukanya gitu kan? Nggak kelihatan. Coba dia sebentar. Kan maksudnya gini loh. Ini kan kita kan visi kita di sini adalah untuk mencoba melihat seperti apa kan. Iya. Paham maksudnya? Tapi jadi bentar, sobat horor, kita mau terus terang, maksudnya gini, aku juga dari pengen muntah rasanya. Jadi kayak nggak makan rasanya tuh pengen muntah, bukan karena capek tapi karena ada sesuatu yang kayak beratin badan saya sobat horor sampai sekarang gitu loh. Entah itu sosok apa, karena aku belum melihat sosok apapun hari ini sobat horor. Hari ini atau tadi aku belum melihat sosok apapun gitu loh. Oh, ya kan ada yang megang tangannya aku. Dingin banget ya tangannya. Masih gimana? Jadi kan aku lagi mau ngarahin ke Ivan kesini. Duduk ke situ. Diam. Tadi kan ada makanan, ada suara itu kan ya. Kayak doang itu. Mas.